apapun yang berhubungan dengan bank namanya riba, ngadem di ATM juga riba. Padahal saya nasabah. Kalau kita melihat terus kemudian bank itu digeneralisasikan selalu identik dengan riba. Siapa sih sekarang orangnya yang tidak sama sekali bersentuhan dengan yang namanya bank? Cuma masalahnya gimana kita menyadarkan mereka-mereka yang sudah kadung tidak mau sama ijma, tidak mau sama qiyas. Contoh ini, contoh ketika kita berbicara tentang bank, kebanyakan ini yang saat ini masih hot. Banyak sekarang pegawai-pegawai bank yang kemudian dia mengundurkan diri. Betul. Kenapa? Karena mereka mendengarkan pengajian-pengajian dari dunia alam gaib. Dari dunia maya, dia tidak hadir di situ, tidak. Cuma entah saya tidak paham kenapa mereka tertarik. Memang kadang-kadang karena ustadz yang menerangkan itu secara ngomongnya itu enak sekali, lembut, sedikit-sedikit dalil, sedikit-sedikit dalil. Mereka mengatakan bahwa bank adalah riba. Bank adalah riba. Maka apapun yang berhubungan dengan bank adalah riba. Maka kamu jangan kerja di bank. Ini kalau menurut panjenengan gimana fenomena seperti ini? Ya itu tadi berangkat dari pemahaman teks. Pemahaman teks. Ya. Persoalan bank, persoalan riba, persoalan pekerjanya, persoalan satpamnya, ya, persoalan ATM-nya. ATM-nya. Kadang-kadang saya ngadem di ATM. Itu berarti termasuk haram ya? Tidak tahu saya gimana. Menggunakan fasilitas yang berbau riba. Masya Allah. Kadang kalau hujan, saya pulang dari kampus, anak ATM ngampung, masuk saya enak di dalam. Ini kira-kira saya. Ini kayaknya termasuk juga ketika puasa ya. Kayaknya pengalaman ini. Kalau puasa kepanasan terus kemudian masuk ke ATM. Enak niku adem. Lan niku hukumnya pripun niku kalau apapun yang berhubungan dengan bank namanya riba, ngadem di ATM juga riba. Padahal saya nasabah. Jadi kalau itu kan sebenarnya bermula dari hadis Rasul itu sebenarnya. Seingat saya. Bahwa ada memang hadis Rasul yang menyatakan bahwa dua orang yang melakukan akad riba itu yang kena itu tidak hanya orang yang berakad al-aqidah nih, tidak hanya itu, tapi juga katibnya kena. Lagi-lagi katib kan. Bukan repot, memang jadi katib itu susah. Tadi sudah dinyatakan oleh Rasulullah seperti itu, ini tambah lagi ada katib riba itu juga menjadi masalah. Tapi jenengan kan katib syuriah. Artinya begini ya, artinya bahwa ini lagi-lagi bermula atau porosnya masalahnya itu adalah terkait dengan pemahaman. Kalau kita melihat terus kemudian bank itu digeneralisasikan selalu identik dengan riba. Siapa sih sekarang orangnya yang tidak sama sekali bersentuhan dengan yang namanya bank? Mereka beranggapan, loh sekarang kan ada bank syariah. Kenapa kita tidak beralih kepada bank syariat saja? Karena bank yang konvensional dianggap ribawi, tapi yang bank syar'i, masya Allah, dianggap syar'i sudah sesuai. Ini dengan kalau saya menjelaskan khawatirnya nanti kena semprit, karena hubungannya dengan syariah dan konvensional begitu ya. Wah, nanti saya akan susah ini, karena saya juga berhubungan dengan bank, kan gitu kan ya. Tapi intinya bahwa sekali lagi itu bermula dari pemahaman teks. Sekali lagi, kita itu kan kalau kita mengikuti akidah Ahlussunnah wal Jamaah dan kita mengikuti kitab-kitab duros yang kita pelajari, itu sebenarnya apapun dalam kita beramalia itu ternyata ada peluang-peluang untuk mencari pendapat yang ringan, ada peluang-peluang untuk untuk mencari pendapat yang ketat atau berat, gitu kan. Kita pernah ngaji kitab Mizan. Kitab Mizan itu kan selalu terus kemudian ini ala martabatayil mizan, kan begitu. Ada yang ringan, ada yang berat, terserah jenengan mau pilih yang mana.
Gitu. Kalau bahasa kitab Al-Mahalli, kaul awal, kaul Sani dan seterusnya. Jadi ya monggo saja. Kita pengen yang mana gitu kan. Jadi kalau saya itu dulu pernah punya kiai saya itu menurut saya selalu mengedepankan pendapat yang berat. Jadi beliau ini selalu ikhtiyat. Artinya ketika ada orang yang tanya tentang hukum, itu selalu yang diberikan adalah keputusan hukum yang berat. Dan ternyata logis. Logisnya bagaimana? Ketika dia tidak bisa melakukan itu yang berat, ketika turun itu masih ada pembenarnya. Daripada terus kemudian orang itu dikasih pendapat yang ringan, terus akhirnya kesannya meremehkan. Ya, betul. Ini dunia fatwa ya, istifta dan fatwa itu di situ. Ya. Makanya kan ada pelanggarannya itu. Ya, kembali ke persoalan bank tadi ya. Yeah. Ngadem di ATM ini gimana? Ya nggak apa-apa toh. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi gosok juga itu kayaknya. Yeah. Kalau nasabahnya gimana? Kalau nasabah ada tujuan untuk ngambil uang nggak masalah. Tapi kalau hanya diem saja di situ gosok itu. Kok bisa gitu? Oh iya, peruntukannya itu kan bukan untuk ngadem, tapi untuk ambil uang toh. Untuk ambil uang. Iya, sama seperti Anda beli lewat pom bensin. Demi untuk mencari aman dari kemacetan jenengan masuk pom bensin, itu gosok. Gosok. Iya. Ingat pemirsa, gosok. Nah, ini keren toh. Ini begini. Sebenarnya ini begini. Ini saya mengikuti apa yang dilakukan oleh kiai dengan ikhtiyatnya. Teman saya itu derek kiai itu. Beliau ini sopirnya kiai, teman saya, seangkatan. Pulang dia kemudian cerita sama saya. Mateng saya habis derek kiai. Lah kenapa? Kemudian dia cerita itu. Suatu ketika dia itu untuk menghindari kemacetan, di situ ada pom bensin, dia lewat pom bensin. Lewat begitu terus kemudian keluar. Sama kiai langsung ditegur. Loh, kamu nggak beli bensin toh ini tadi? Enggak kiai. Lah masukmu tadi masuk pom bensin itu ngapain? Supaya bisa motong jalan. Balik. Loh pripun kiai? Soalnya sampean ini gosok. Peruntukan pom bensin itu dibikin kan orang jualan bensin. Baik, terima kasih. Gimana ini? Ini ikhtiyat loh, ini ikhtiyat loh. Tinggal jenengan mau ambil yang mana? Bahasa ikhtiyat ini sekali lagi para pemirsa, bahasa ikhtiyat ini adalah bahasa hati-hati. Artinya bahwa kita jangan sampai melakukan apa yang tadi dicontohkan oleh beliau, melewati pom bensin hanya untuk untuk menghindari kemacetan atau menghindari tilangan polisi. Nah, tilangan polisi mandek di pom bensin, kemudian dia tingak-tinguk, makin polisi ini lungo, dia berangkat lagi. Nah, itu banyak ya. Iya. Baik Kiai, di fase yang kedua, kalau tadi sudah betul-betul panjenengan menegaskan bahwa ijma, qiyas, Quran dan hadis betul-betul menjadi satu dasar yang tidak bisa dilepas. Lalu kemudian di obrolan yang kedua kita sudah memasukkan beberapa masalah-masalah kecil, contoh-contoh kecil lah. Kalau orang itu tidak berpegang kepada Quran dan hadis, maka dia akan mengeneralisir bank itu adalah haram. Sekarang kalau bank itu kemudian transaksi apapun di bank kemudian menjadi haram, Bapak Haji Muhtarom ini sebagai PCNO kita, maka hajinya haji riba. Ya begitu. Loh, termasuk makanya saya sampaikan di awal. Loh iya, makanya itu repot kan. Gaji saya itu melalui bank. Lah, ini apakah terus kemudian sekarang orang nyimpen uang itu pakai pring itu ya, pakai bumbung itu? Nggak mungkin juga. Yang keren itu begini, saya mendapatkan cerita dari teman yang alumni Mesir. Wah, ini alumni Mesir nih. Tapi bukan Mesir kuno, ini Mesir yang baru. Kan ada Mesir kuno juga kan. Mesir kuno Fir'aun gitu kan ya. Fir'aun. Tapi kalau ini Mesir baru, saya pernah nanya gitu loh, gimana sih sebenarnya kalau perbankan di sana itu? Nggak ada di sana itu bank riba. Bank terus kemudian dikatakan riba itu nggak ada. Sekonvensional apapun bank saat itu,
Dan saat sekarang dikatakan sebagai nggak ada unsur ribawi. Keren. Itu di Mesir. Iya. Dan ini saya pikir harus menjadi catatan penting bagi teman-teman semua di Facebook dan semuanya lah, bahwa ya jenengan harus bisa menerima ijma qiyas. Iya. Karena masalahnya mereka yang mengatakan bank itu adalah riba, ini saya pikir tidak mau menerima ijma qiyas. Saya ada pertanyaan satu Kia, ini yang mungkin gantian ya, agak iya gak apa-apa. Pertanyaan saya, kenapa kok panjenengan ngomong bank dari awal itu, kenapa sebenarnya ada masalah dengan bank? Enggak. Ini contoh saja. Oh contoh. Ini Ini barangkali ada masalah dengan bank. Memang banyak loh ya. Karena saya juga sering menerima messenger, kan seperti itu. Maka mumpung ada Katib Suriah gitu. Oh gitu ya. Dan kita sedang live dan disaksikan oleh banyak orang, dan kemungkinan yang nonton kita juga pegawai bank. Iya. Sehingga mereka mantep gitu. Iya. Mereka mantep. Oh berarti gak perlu metu gitu. Dari ini contoh lagi ya. Kalau ini berkaitan langsung dengan saudara saya. Saudara saya itu ada yang jadi pegawai bank. Tidak hanya pegawai tapi sudah menjadi manajer. Ya kan? Dulu Simbah itu kan orangnya juga termasuk ambil hukum yang berat itu tadi. Sampai ngendikan, ojo sampai anak putuku jadi pegawai negeri bank. Pegawai negeri gimana? Enggak, kan saya jadi ada juga. Saya jadi gak enak ini. Wah. Jadi pegawai bank itu, cuman begini lucunya, ketika selesai kakak itu kuliah, Kang Mas saya itu kuliah selesai di teknik sipil, setelah itu dia terima di salah satu bank yang cukup terkenal. Jadi tidak hanya cukup terkenal di Indonesia lah gitu kan ya. Kemudian dia ambil kuliah lagi magister manajemen, terus akhirnya karena berprestasi dia langsung jadi manajer bank. Ya, tapi saat itu Simba nggak tahu. Gitu lah. Simba nggak tahu. Tapi ketika sudah jadi dan akhirnya ketahuan ya Simba diem saja. Gitu kan ya. Jadi artinya kembali lagi bahwa penyikapan kita terhadap hukum itu kan ada itu tadi. Kita ambil hukum yang mana? Ulama-ulama kita kan sebenarnya sudah mengajarkan yang demikian dong. Kita disodorkan. Saya itu paling seneng ketika baca kitab fikih kemudian ada fihi akwal, fihi aujuh, fihi wajahan. Itu menurut saya ada peluang nih. Ada peluang nih nampaknya gitu. Jadi asal itu masih bersandar kepada pemahaman yang tidak syad, paham tidak syad, kenapa tidak? Kan gitu. Cuma masalahnya gimana kita menyadarkan mereka-mereka yang sudah kadung tidak mau sama ijma, bagaimana kita menyadarkan mereka-mereka yang tidak mau sama qiyas. Ini saya pikir menjadi penting, karena ketika lah kalau saya saya ngobrol dengan jenengan, saya terima karena saya terima ijma, saya terima qiyas. Lah mereka-mereka yang tidak mau menerima ijma dan qiyas ini ya akan selamanya tidak mau menerima bank itu, menerima bank dan lain sebagainya. Lah bagaimana cara kita untuk menyadarkan mereka? Sebenarnya bisa melalui contoh gitu. Artinya begini, kita ambil satu contoh yang sudah terjadi di masyarakat, yang itu tidak ada penjelasan secara sharih baik di Al-Quran maupun di dalam As-Sunnah. Contoh konkret nyadran sekarang. Itu contoh konkret. Iya, saya paham. Akhirnya mau ke situ kan. Monggo nyadran. Nyadran itu, kalau menurut saya ini loh nilai-nilai lokal Muslim Indonesia. Kegiatan atau amalia yang dilakukan oleh Muslim Indonesia itu tidak lepas dari 3 hal ini. Contoh nyadran ini hablum minallah, yang kedua hablum minan nas, kemudian yang ketiga hablum minal alam. Hablum minal alam. Hablum minallahnya ketika praktek cadran itu kan biasanya orang terus membaca Al-Quran, tahlil dan seterusnya di Maghfirah.
hablu minan nasnya mereka rame-rame dengan teman-teman, saudara, dengan warga, ya kan, sekampung dan seterusnya mengadakan kegiatan itu. Ini kan sebagai wujud daripada hablum minan nas. Hablum minal alamnya mereka bersih-bersih. Ketika nyadaran itu kan bisa bersih-bersih kan. Ini hablum minal alam. Jadi ternyata apa yang dilakukan dengan praktek sadran itu luar biasa menurut saya. Kearifan lokal. Jadi kalau kita kemudian mencari dalilnya, orang nyadaran itu kan prakteknya bisa macam-macam ya. Jadi menurut saya ketika itu tidak bertentangan dengan syariat, apa sih yang kemudian dipermasalahkan? Mendoakan orang tua misalnya, apa yang salah dengan mendoakan orang tua? Ya kan? Membaca Al-Quran misalnya, apa yang kemudian itu bertentangan dengan agama kita atau syariat? Kan nggak ada masalah. Mereka menganggap bahwa nyadran ini adalah sesuatu yang tidak ada dalilnya itu tadi. Ya kalau memang terus kemudian dicari secara tekstual nyadran itu ya sampai kapanpun nggak ketemu ya. Lalu kalau misalkan kontekstualnya tidak ketemu, tekstualnya tidak ketemu, core daripada nyadran itu sebetulnya apa? Kalau kemudian ini dikaitkan dengan ziarah kubur, ya kan? Rasulullah juga menganjurkan kita untuk ziarah. Apa yang salah? Kalau kemudian itu dianggap sebagai mendoakan leluhur atau orang tua, ya kan? Apa yang salah ketika Rasulullah juga memerintahkan kita untuk mendoakan orang tua? Bahkan dikatakan sebagai salah satu di antara amal jariyah. Amal jariyah yang murah itu kan mendoakan orang tua. Kalau sodako kan nggak setiap orang bisa, tapi kalau mendoakan orang tua semua orang insya Allah bisa, kecuali yang nggak mau mendoakan. Kan nggak ada masalah, artinya tetap masih ada sandaran dalilnya, gitu loh. Inilah menurut saya penyikapan cerdas terhadap dalil di sini. Jadi kalau kita berpikir kaku, itu akhirnya kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kita akhirnya mencoba mencari model ideal beragama pada masa Rasul, susah ya. Zaman sudah berubah. Belum lagi kita berbicara tentang muamalah, masya Allah. Ada ATM, ada macam-macam online dan seterusnya itu. Bahkan yang dijual belikan bukan hanya barang-barang seperti ini, ada penjualan manusia dan lain sebagainya. Kan begitu. Jadi menurut saya munculnya pemahaman-pemahaman yang radikal, ya kan, atau liberal itu ya bermula dari pemahaman teks. Ada yang tekstual, ada yang kontekstual. Terlalu kontekstual akan menjadikan orang itu liberal, terlalu tekstual akan menjadikan orang itu fundamental. Jalannya gimana? Tawassut itu. Bagaimana kita kemudian memahami sebuah dalil itu dipahami secara tekstual, kapan kita memahami dalil itu secara kontekstual. Mestinya seperti itu. Karena tidak semua dalil, ini menurut pandangan saya, itu bisa diterapkan secara utuh, ya kan? Tanpa melihat latar belakang kemunculan dari hukum atau dalil itu. Oke, kalau begitu pemirsa, kita sudah bisa ambil kurnya lagi, kita sudah bisa ambil benang merahnya lagi, bahwa di dalam memahami agama tidak cukup hanya tekstualis, tetapi kita juga harus bisa memahami betul bagaimana asbabul wurud, bagaimana asbabun nuzul daripada dalil-dalil yang kita pahami itu. Sehingga di sini kita penting untuk mendapatkan guru yang benar. Jadi tidak hanya itu ya, tidak hanya itu. Kalau sekarang itu kan akhirnya terus berkembang menjadi mempertimbangkan aspek sosial juga, mempertimbangkan geografis juga, mempertimbangkan antropologi juga untuk memahami teks. Artinya untuk menerapkan teks itu. Iya, contoh misalnya Kiai, kalau kita berbicara tentang anjuran bersiwak gitu, anjuran siwak, Indonesia nggak ada siwak loh.
Indonesia itu mau bersiwak menggunakan kayu Arab itu ketika ada orang pulang haji kan. Betul. Kalau seandainya nggak ada, misalnya sekarang masa pandemi kayak gini nggak ada orang haji, mungkin bisa jadi siwak itu persediaannya menipis. Ya. Ya, kan? Padahal Rasulullah sendiri kan sudah jelas dan mengatakan laula an asyqa ala ummati la amartuhum biswak inda kulli shalah wa fi riwayatin inda kulli wudu. Kan begitu. Jadi anjuran untuk bersiwak. Sekarang begini, kita kalau berbicara ini ada dua hal. Satu ada wasilah, yang kedua ada hadaf. Hadaf itu kan berarti tujuan. Wasilah itu kan sarana. Kira-kira, ya kan, bersiwak itu bisa terwakili dengan perkara lain apa tidak untuk mencapai tujuan atau hadaf? Ya, kalau di pondok kiai kayaknya sudah berpengalaman kan? Berpengalaman. Ketika mau sholat nggak ada siwak, yang dipakai apa? Ini baju. Makanya itu pengalaman. Ya. Artinya apa? Panjenengan sudah tidak lagi mempertimbangkan Harus pakai kayu. harus betul. Pakai kayu siwak. Bahkan kadang-kadang saya pakai kayu jarang. Sak jaran-jaran. Nah, ini kan contoh ya, ini contoh ya. Jadi kalau kita memahami kaki itu kan pokoknya ya meskipun meskipun kita tidak menafikan bahwa kayu arok itu ada faedah, ada manfaatnya. Ya. Tapi bahwa mencapai tujuan membersihkan mulut itu dengan perkara lain kan bisa. Boleh. Ini tidak ada maksud untuk menghilangkan manfaat yang terkandung di kayu siwak, kayu arok itu. Gimana ya? Iya, begitu ya. Bahwa ya ada maksud dan lain sebagainya itu yang perlu kita menjadikan pertimbangan. Nah, itu contoh dari mengkontekstualisasikan ajaran menurut saya. Kan begitu. Tapi kalau yang sudah paten bahwa ini termasuk ibadah mahdhah yang tidak bisa dirubah tata caranya, ya sudah selesai. Contoh. Kita harus pahami tekstual. Jumlah rakaat sholat subuh kok kemudian 1, nggak bisa dong. 1,5 ketika di maghrib ya, nggak bisa dong. Nggak bisa. Itu kan berarti sudah selesai kan begitu kan? Karena nggak mungkin lagi kemudian kita melakukan model kontekstualisasi itu. Baik, para pemirsa, bisa kita tarik benang merahnya lagi. Ada beberapa banyak benang merah mulai dari tadi. Berarti merah semua, nilainya nggak bagus. Nggak naik kelas ini berarti. Ini saya tahu karena kebetulan Kiai Ma'rufi ini sedang pakai cincin yang warnanya merah. Oh, betul nggih. Dan memang ini sedang pamer. Saya paham itu, saya paham. Asalnya punya jenengan hitam. Iya, kan menyesuaikan dengan warna kan? Iya. Masya Allah. Oke, para pemirsa dimanapun Anda berada, bahwa untuk mencapai pemahaman yang tasamuh, mencapai pemahaman agama yang tawazun, di sini kita tidak hanya memakai dua dalil di dalam menjalani kehidupan ini, bukan hanya Al-Quran dan hadis, tetapi ada dua lagi yang memang perlu kita jadikan pegangan, yakni ijma dan qiyas. Obrolan saya kurang lebih sekitar hampir 40 menit dengan panjenengan ini sangat menegaskan sekali bahwa dalil-dalil amaliyah yang kemudian dipakai oleh kita para nahdiyin ini merupakan salah satu potret paham yang nanti akan membawa kita kepada kehidupan yang tasamuh, tawazun, dan lain sebagainya. Sehingga pemahaman seperti inilah yang diinginkan oleh As-Sawadil A'dzam. Betul. Nggih. Karena saya memahami bahwa ajaran agama itu tidak memukul, tapi merangkul. Gitu kan? Kalau kita kembalikan kepada bagaimana dakwah Wali Songo, itu kan luar biasa. Makanya sampai kemudian ada teori yang mengatakan bahwa budayanya Dren itu kan awalnya Buddha, Hindu kan. Terus kemudian bagaimana itu dibikin sedemikian rupa oleh Wali Songo. Mereka dirangkul, tinggal disisipi dengan halal yang Islami, kan nggak ada masalah. Cuman kita itu kadang seringkali terjebak
kita itu seringkali mendewa-dewakan simbol gitu. Dan memang agama itu erat dengan simbol. Lah, ini jadi obrolan yang baru. Jenengan buka bab. Jadi saya salah ya, berarti harusnya nggak usah ngomong ya. Jadi lo enggak, itu soal penting ya. Karena begini, kembali kepada simbol tadi. Satu misalkan di Bali ada sarung yang warnanya seperti itu. Kemudian kita mohon maaf pakai peci hitam. Ini kan simbol. Simbol. Apakah Muslim itu tidak boleh pakai kopiah selain hitam, ataukah putih itu mesti baik, hitam tidak? Ini kan simbol. Lalu sebetulnya bagaimana supaya kita tidak terjerumus ke dalam simbol-simbol ini? Itu yang paling penting saya pikir. Bagaimana cara kita supaya tidak terjerumus ke dalam simbol? Maka perlu bagi kita untuk memahami sekali lagi mana ajaran agama dan mana yang bukan ajaran agama. Kan gitu? Mana ajaran agama, mana yang bukan ajaran agama. Ini harus dibedakan, gitu kan? Kita ini kan sudah lekat ya. Orang kalau pakai peci itu terus identik dengan Muslim. Orang pakai sarung itu identik dengan Muslim. Yang nggak Muslim kayak nggak boleh pakai sarung gitu. Kayaknya kan jubah termasuk jubah gitu kan ya. Itu kan karena mereka tidak bisa memahami sebenarnya mana sih ajaran agama, mana yang bukan. Kalau kita ya belajar kitab-kitab Turos seperti yang kita belajar di pesantren-pesantren itu kan sudah cukup jelas kan. Ini yang berkaitan dengan pakaian ya. Yang terpenting itu kan sebenarnya bagaimana kita menutup aurat kan. Motif, model, bentuk dan seterusnya itu kan tidak menjadi esensi. Kan nggak tentu. Bahkan kalau saya itu membayangkan ketika di salah satu kitab Turos yang kita pelajari itu kan selalu dikatakan bahwa auratnya laki-laki itu ya kan baik sendirian sama orang lain itu kan mabaina surah warubah hatta dakhilas sholat. Ya kan? Ketika orang itu kemudian pada saat sholat itu yang wajib ditutup auratnya untuk laki-laki itu kan cukup menutupi mabaina surah warubah. Itu kama huwal maklum lah. Artinya apa? Bahwa model yang seperti itu kan nggak ada masalah. Tapi yang menjadikan orang itu bermasalah itu kan ketika memahami bahwa pokoknya harus demikian, harus pakai peci, harus ini. Gitu loh. Jadi yang bikin repot itu kita sendiri sebenarnya. Jadi tidak perlu terus kemudian kita ini hal-hal yang tidak berkaitan dengan masalah agama, hal yang tidak menjadi esensi dari ajaran agama nggak usah lah kemudian itu besar-besarkan. Gitu kan. Makanya kalau dulu kan sering itu kan ya, orang ngomong minyak unta cap babi sama minyak babi cap unta. Itu kan saking seriusnya saat itu orang mempertimbangkan simbol daripada esensi. Baik, Kiai. Sepakat, Nah, kalau sepakat berarti nggak usah nanya lagi, berarti selesai.